Halo, selamat pagi adik-adik Jupiter. Senang sekali Kak Feli bisa bertemu dengan kalian semua. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin doa Kak Feli ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang begitu indah. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau taat, mendengar, dan duduk diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Feli ada permainan ya, dengarkan instruksi Kak Feli. Nah kalau Kak Feli bilang, nah sebelumnya adik-adik berdiri dulu, berdiri, ayo semuanya berdiri. Ya, Kak Feli ada 3 instruksi. Pertama, kalau Kak Feli tepuk tangan 3 kali, 1, 2, 3, adik-adik jalan pelan-pelan. Nah, kedua, kalau Kak Feli 2 kali, berarti adik-adik jalan di tempat. Nah, jalan di tempat gimana? Nah, kalau yang ketiga, kalau Kak Feli tepuk tangan cuma sekali, berarti adik-adik diam aja di tempat. Nah, ayo, semua berdiri ya. Semua berdiri. Kita mulai ya. Yuk kita mulai. Diam. Terus jalan di tempat 2 kali. Nah, ini. Nanti jalan pelan-pelan. Ayo. Ya, mulai ya. Ayo. Iya. Ntar kakak-kakak bisa ikutin lagi. Kita bisa pakai itu peluit ya, atau kita bisa pakai tepukan tangan kalau mau bermain. Tapi di sini Kak Feli mau tanya nih. Tadi kakak-kakak juga liatin ya. Ada yang taat, ada yang tidak taat gak? Nah, inti dari permainan ini sebenarnya adalah kata taat. Taat akan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa lihat juga dalam permainan ini. Nah, sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa melihat satu tokoh yang taat dalam hidupnya. Nah, adik-adik, mari kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang berhasil taat sampai pada akhirnya. Yang belum berhasil, nanti setelah kakak bercerita mungkin bisa mencoba lagi ya. Nah, tahukah kalian semua di Alkitab ada seorang murid Yesus yang taat sampai pada akhirnya. Namanya adalah Stefanus. Roh Kudus memakai Stefanus untuk bercerita kepada banyak orang. Stefanus bercerita tentang Yesus. Yesus yang mengampuni dosa manusia yang jahat. Yesus yang berkuasa menyembuhkan orang-orang sakit dan yang berkuasa membangkitkan orang mati. Yesus yang mengasihi kita semua. Jumlah orang percaya kepada Yesus semakin lama semakin banyak. Tapi tidak semua jadi percaya Yesus. Ada orang-orang yang membenci Yesus dan murid-muridnya. Mereka tidak mau mendengar dan menerima apa yang Stefanus katakan. Mereka mengatakan apa yang diceritakan Stefanus adalah ajaran yang salah. Orang-orang yang membenci Stefanus terus-menerus mengatakan bahwa Stefanus jahat dan sedang menghina Allah. Tetapi, apakah benar yang disampaikan oleh orang-orang jahat tersebut? Tentu tidak. Mereka berbohong. Mereka membenci Stefanus. Mereka mau Stefanus mati. Apakah Stefanus takut dengan orang-orang jahat itu? Apakah Stefanus berhenti bercerita tentang Yesus? Tidak. Roh Kudus menyertai Stefanus.
Roh Kudus menolong Stefanus untuk taat. Meskipun banyak orang ingin mencelakai Stefanus, tapi Stefanus tetap taat bercerita tentang Yesus. Roh Kudus memberikan keberanian dan kepintaran sehingga pada waktu Stefanus terus bercerita tentang Yesus, tidak ada yang dapat melawan perkataan Stefanus. Seperti Stefanus, kita juga diberi tugas untuk menceritakan tentang Yesus pada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenalnya. Maukah kamu taat kepada perintah Allah ini? Roh Kudus menolongmu untuk taat kepada perintah Allah. Orang-orang jahat itu semakin membenci Stefanus. Mereka tidak mau mendengarkan Stefanus. Mereka semakin marah. Mereka semakin membenci Stefanus dan menutup telinga. "Tidak, kami tidak mau mendengar cerita Stefanus," kata mereka. Lalu mereka menangkap Stefanus. Mereka menarik Stefanus dengan paksa. Mereka ingin Stefanus mati. Mereka melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Jika kamu dipukul teman, apakah yang akan kamu lakukan? Apakah kamu membalas teman yang sudah menyakitimu? Bayangkan saja betapa sakitnya apa yang sedang dialami Stefanus. Dia dilempari batu. Tetapi Stefanus tidak membalas perbuatan mereka. Stefanus taat kepada Allah. Stefanus mengampuni mereka. Stefanus mengasihi mereka. Stefanus bahkan bisa merasakan kasih Allah pada orang-orang itu. Stefanus berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wah, luar biasa ya, kasih Allah begitu sempurna bagi Stefanus, sehingga dia bisa mengampuni orang yang sudah melukai dia. Nah, kakak punya cerita nih. Waktu anak kakak dirawat di rumah sakit, kami tidur dengan seorang anak lagi yang juga sakit. Wah, pada malam itu sangat kasihan sekali anak ini. Dia sakit perut, dia tidak bisa tidur. Dia muntah-muntah terus. Bahkan dia sampai menangis. Sepertinya sih anak ini bukan orang yang mengenal Yesus. Nah, pada waktu itu juga Roh Kudus menaruh belas kasihan di hati kakak, sehingga kakak berdoa. Kakak bertanya pada anak ini, mau nggak didoakan? Lalu anak ini mau didoakan. Nah, Roh Kudus berdoa dan kakak percaya Roh Kudus sendiri yang akan berbicara dan mengenalkan Yesus untuk anak ini. Bagian kita adalah taat seperti Stefanus. Stefanus taat menyelesaikan tugasnya memberitakan tentang Yesus. Roh Kudus menolong Stefanus untuk taat walaupun dia harus mati. Stefanus pasti menerima hadiah waktu bertemu Yesus di surga. Kali ini ayat hafalan diambil dari Yehezkiel 36 ayat 27. Roh Kudus akan membuatmu hidup mentaati segala perintah Allah. Yehezkiel 36 ayat 27. Roh Kudus akan membuatmu hidup mentaati segala perintah Allah.
Adik-adik sudah hafal belum? Kita ulangi sekali lagi ya. Yehezkiel 36 ayat 27. Roh Kudus akan membuatmu hidup mentaati segala perintah Allah. Dihafalin ya adik-adik. Ini kita belajar untuk taat. Taat pada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita belajar untuk taat kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau begitu baik memberikan Roh Kudus dalam hidup kami semua. Kami mau taat dan beribadah dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Untuk yang ada di gereja bisa memberikannya di kotak-kotak persembahan yang ada. Dan untuk adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan secara online, bisa meminta tolong ayah, ibu untuk memberikan persembahan melalui QR Code yang ada. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaanmu untuk berkat-berkat secara jasmani, secara rohani yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita berjumpa kembali minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.